saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah. Jokowi memang beda. Dia bisa ketika yang lain tidak bisa. Ditulis oleh Adin dari swar.com. Presiden jelas harus mempunyai visi dan misi yang jelas supaya arah perjalanan negeri ini bisa fokus mengarah kepada suatu titik, yaitu kemakmuran. Demi merujuk ke arah sana, dibutuhkan pengetahuan, kemampuan, dan eksekusi yang tepat. Sehingga berbagai kebijakan mampu menghasilkan sesuatu yang memang diperlukan negeri ini. Layak disyukuri kita mempunyai presiden seperti Jokowi, walaupun secara fisik kecil krempeng, tetapi mempunyai pemikiran besar, jelas, dan terarah. Bukan hanya dipikirkan, tapi juga dieksekusi, sehingga hasilnya bisa terlihat seperti sekarang ini. Presiden memikirkan sarana apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Ditemukan bahwa masyarakat membutuhkan sarana mobilisasi, transportasi yang baik. Maka pemerintah dengan masif dan merata membangun jalan tol, perbaikan jalan di berbagai daerah. Hasilnya masyarakat dimanjakan dengan jalan yang mulus, sehingga memudahkan perjalanan. Walaupun belum bisa 100% di seluruh wilayah Indonesia, tetapi pembangunan jalan sekarang ini sangat signifikan, mempengaruhi kelancaran mobilisasi dan transportasi masyarakat. Indonesia ingin menjadi negara maju dengan memiliki kembali perusahaan-perusahaan besar yang dikelola orang asing. Di era Jokowi, pemerintah mampu mengambil alih perusahaan tambang yang selama ini seolah tidak tersentuh. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus meningkatkan nilai tambah dari industri pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengambil alih kepemilikan saham perusahaan asing di atas sejumlah industri pertambangan Indonesia. Pemerintah mengambil alih kepemilikan beberapa perusahaan asing. PT Freeport yang sudah 54 tahun dikelola oleh Freeport-McMoRan. 2 tahun lalu diambil alih sehingga tadinya 9% menjadi mayoritas 51%. Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total E&P Indonesia dan Impex Corporation dari Perancis. Lalu 100% diambil alih dan diberikan kepada PT Pertamina Persero. Terakhir adalah Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron, juga sudah 100% diberikan ke PT Pertamina Persero. Tindakan-tindakan tersebut tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya, bahkan mungkin oleh presiden-presiden sebelumnya. Presiden Jokowi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa, dan hasilnya terus terlihat menjelang akhir masa jabatannya. Ketika presiden dan pemimpin sebelumnya tidak terpikirkan, Jokowi kok bisa? Tak membayangkan jika presiden kita sebelumnya melakukan hal ini, maka negeri ini bisa lebih cepat berkembang dan maju. Kabar terbaru, Indonesia akhirnya berhasil mengambil alih pelayanan ruang udara atau Flight Information Region atau FIR untuk wilayah Kepulauan Riau atau Kepri dan Natuna setelah selama ini dikuasai Singapura. Bagaimana awalnya ruang udara Indonesia bisa ada di negara lain? Mengacu Peraturan Menteri Perhubungan atau Menhub Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Internasional, Flight Information Region atau FIR adalah suatu daerah dengan dimensi tertentu di mana pelayanan informasi penerbangan atau Flight Information Service dan pelayanan kesiagaan atau Alerting Service diberikan. FIR yang dikuasai Singapura ini mencakup sekitar 100 nautical miles atau 1.825 km wilayah udara Indonesia yang melingkupi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, dan Natuna. Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan FIR di wilayah-wilayah tersebut belum pernah berada dalam otoritas dalam negeri. Alhasil, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura, tentunya termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia. Dianggap belum siap, awal pengelolaan FIR yang berada di sebagian wilayah barat Indonesia jatuh ke tangan Singapura adalah atas keputusan International Civil Aviation Organization atau ICAO di tahun 1946. Organisasi penerbangan sipil internasional tersebut menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C ini. Ternyata Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar FIR yang masih dikuasai Singapura segera diambil alih. Hal tersebut dilakukan Jokowi pada tahun 2015. Ternyata Jokowi sudah memerintahkan dari sejak awal pemerintahannya.
Wow, orang lain masih berdebat, Jokowi sudah bergerak. Hasilnya alhamdulillah seperti sekarang ini. Saya membayangkan juga Presiden Jokowi memerintah Indonesia lebih lama. Insya Allah banyak hal yang dilakukan Jokowi dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Tentang hutang negara yang dinilai banyak pihak menggunung, saya kira Jokowi sudah menghitungnya dengan tepat. Pada suatu titik ketika banyak pembangunan telah selesai, Jokowi mungkin akan fokus untuk melunasi hutang, sehingga hutang Indonesia bisa berkurang signifikan. Masa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir. Konstitusi tidak mengizinkan Jokowi menjadi presiden lagi. Selain itu, Jokowi pun sudah menyatakan bahwa dirinya sudah cukup jadi presiden. Semoga saja presiden selanjutnya bisa mempunyai visi dan misi sehebat Jokowi, bahkan lebih. Bagaimana menurut Anda? Saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah